Halo, Aries, welcome back to my channel. Aries semua, apa kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan urusannya ya. Amin. Nah, kali ini readingan kita bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan hidup kamu ke depan. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Baik, Aries. Kita fokus ke kartu ini. Di awal ini kita akan langsung melihat pesan khusus buat kamu. Oke. Pesan khusus buat kamu. Buat Aries. Oh, banyak sekali ya. Kita ambil 2 lagi. Oke. Aries, ini bacaan secara general. Bisa rasanya bisa tidak dengan kamu, karena di sini akan ketarik banyak energi orang ya. Jika kamu tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Buat Aries, kita akan lihat di sini pesan khusus buat kamu. Dan jika kamu memahami pesan ini akan bisa dijadikan untuk perbaikan diri kamu, ataupun untuk intervensi diri kamu, atau untuk perubahan diri kamu ke depan. Kalau kamu bisa memahami pesan-pesan ini ya. Oke. Nah, di kartu pertama kita akan lihat. Jangan stres. Kamu kuat. Aku melihat di sini, namanya hidup ya, pasti banyak masalah. Pasti banyak halangan dan rintangan dalam mengejar impian dan kesuksesan kita. Itu otomatis akan selalu ada ya, masalah itu. Dan disinilah kita sebenarnya, saat kamu punya masalah ataupun suatu hal, problem gitu ya, sebenarnya itu jangan kamu jadikan sesuatu hal yang begitu beban bagi kamu. Karena apa? Jika kamu merasa itu beban, itu akan membuat kamu stres. Anggap segala sesuatu itu adalah sebuah perjalanan hidup kamu yang memang harus kamu lewati, mau tidak mau harus kamu lewati. Ya, begitu. Jadi jangan, pemikiran kamu itu jangan buat ya ini menjadi stres gitu loh. Apapun yang terjadi ya sebenarnya kamu harus syukuri. Karena itu juga akan menjadi suatu pembelajaran juga buat kamu ke depan. Jika kamu bisa memahami hal itu. Oke? Nah, jangan stres, kamu kuat. Ya, kamu kuat. Kamu itu seorang yang kuat sebenarnya. Tuhan memberikan masalah kepada kamu itu karena Tuhan tahu kamu kuat menerima itu. Ya. Aries, kartu pertama kita akan lihat. Pesan buat kamu. Aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal serupa. Nah, ini aku melihat ya, ini pesan ya buat kamu. Saat kamu memiliki suatu masalah ataupun memiliki seseorang yang mungkin tidak pernah ada suatu komitmen di diri dia ataupun di hubungan itu, ya saat kamu sudah meninggalkan dia, ya bisa saja kamu akhirnya ketemu dengan seseorang yang sama ceritanya seperti kamu. Dan akhirnya kamu dengan dia merasa ada mirror dan cocok gitu loh. Wah, jadi akhirnya itu kamu dengan dia
menyadari bahwa hubungan ini harus benar-benar kita hargai dan lebih sangat menghargai suatu hubungan kamu dengan dia. Jadi kamu dengan dia itu merasa sangat menjaga sekali hubungan itu agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin seperti yang dulu. Jadi agak lebih hati-hati saat ini. Itu yang penting buat kamu. Intinya di sini, saat kamu meninggalkan seseorang di masa lalu misalnya, kamu harus yakin bahwa ke depan kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Itu aja sih yang penting. Harus kamu pikirkan. Karena secara saat orang itu tidak ada komitmen ataupun tidak ada kejelasan dalam hidup kamu, atau mungkin dia yang LDR-an, tidak ada kepastian gitu ya. Begitu juga bagi kamu yang sudah menjalin hubungan yang begitu lama tapi dia tidak pernah ingin menikahi kamu, atau dia tidak ingin menikah dengan kamu. Ya, artinya dia tidak serius sama kamu. Dan artinya dia juga tidak yang terbaik buat kamu. Oke, itu. Jadi hal-hal seperti itu harus benar-benar kamu rasakan. Yang kedua, pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok. Iya, percaya deh. Siap-siap saling mencintai balik ya. Nah, ini aku lihat. Saat kamu sudah tidak memiliki dia ataupun sudah meninggalkan dia, kamu harus yakin bahwa akan ada seseorang yang menjadi pengganti dia buat dia gitu. Pengganti dia buat kamu gitu maksudnya. Jadi intinya sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Jadi kamu nggak usah takut. Yakin aja sama Tuhan. Walaupun mungkin tidak cepat gitu ya mendapatkan seseorang, atau mungkin butuh proses di sana, tapi kamu harus tahu, kamu harus sadari itu, bahwa kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Ya, itu pesan buat kamu. Yang ketiga, apalagi di sini pesannya? Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas. Dan sadarilah bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Ayo bangkit lagi. Jadi aku melihat di sini bagi kamu yang merasa, kenapa sih hidup aku itu susah melulu ya? Kenapa sih pekerjaan aku itu tidak benar-benar? Atau aku sudah lama mencari pekerjaan tapi nggak pernah dapat gitu ya? Atau setiap aku menciptakan suatu lapangan kerja ataupun aku membuka usaha dan itu tidak pernah berhasil gitu loh. Dan begitu kok juga bagi kamu yang mungkin pegawai ya, apakah pegawai swasta atau pegawai tetap atau pegawai negeri gitu ya. Kenapa sih karir aku stuck di gini-gini aja? Kenapa nggak ada perubahan gitu loh? Ya, kadang-kala itulah suatu ujian bagi kita, di mana Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu harus berusaha dulu dong. Jika kamu menginginkan sesuatu ya usaha dulu gitu loh. Jangan kamu menunggu keajaiban. Nah, seperti itu. Jadi kamu benar-benar harus sadari, saat kamu memiliki seseorang mungkin yang tidak mencintai kamu atau dia yang berkhianat kepada kamu, artinya ya itu adalah masalah bagi kamu dan dia bukan yang terbaik buat kamu. Artinya kamu di sini akan bisa mendapatkan ataupun didatangi oleh seseorang yang mungkin lebih baik dari dia ya. Itu aja sih intinya. Oke. Yang keempat di sini. Kalau capek rebahan aja dulu. Kamu nggak malas kok, tapi lagi dalam mood hemat energi. Iya, kamu itu sebenarnya nggak malas, mungkin karena capek aja. Ya saat kamu capek ya kamu istirahat. Jangan lupa untuk istirahat. Karena saat kita istirahat itulah energi-energi positif itu akan muncul kembali. Dan di mana kamu juga harus bisa merasakan, wah, masalah ini harus aku selesaikan nih secepatnya. Saat aku sudah istirahat, merehatkan semuanya, aku berharap nantinya ke depan aku bisa akan semangat kembali. Begitu, ya. Yang kelima, kalau mengasih uang, kamu harus punya uang dulu. Kalau mau bahagian orang, kamu harus bahagia dulu. Iya, benar. Intinya ke diri kita dulu. Kalau kamu tidak bahagia, gimana kamu ingin membahagiakan orang? Sementara kamu dalam kondisi bersedih gitu ya. Begitu juga halnya bagi kamu ingin menolong orang, sementara kamu itu butuh pertolongan gitu ya. Nah, itu intinya. Intinya di sini kamu dulu yang dibenahi. Ya. Diri kamu dulu yang harus dibahagiakan, dicintai.
sehingga kamu nanti akan bisa dicintai dan mencintai orang. Seperti itu. Oke. Ini ada, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, "Oh, ini maksudnya Tuhan baik banget ya." Nah itu. Memang hidup ini memang harus butuh kesabaran. Itu tadi yang sudah kita katakan tadi. Karena setiap masalah itu pasti akan ada hikmahnya. Dan Tuhan memberikan masalah kepada kita itu memang karena ada alasannya. Ya seumpama kamu mendapatkan pekerjaan nih, dan ternyata pekerjaan itu mungkin banyak hal-hal negatif di sana, dan kamu secara mungkin tidak nyaman. Dan tidak nyaman otomatis kamu pengen berhenti nih di sana gitu loh. Sebenarnya Tuhan itu menunjukkan kepada kamu bahwa sebenarnya kerjaan ini nggak baik sih untuk kamu gitu loh. Nggak pantas sih buat kamu. Begitu juga halnya tentang seseorang, ya mungkin tentang cinta kamu. Jika kamu mendapatkan ataupun terkoneksi dengan seseorang yang mungkin yang suka on off, atau dia manipulatif, atau dia toksik, atau dia LDR-an tapi nggak pernah kejelasan gitu ya, nggak pernah ada kejelasan. Ya udah, kamu tinggalin dia gitu loh. Dan sabar itu kata kunci yang pertama ya, yang paling penting buat kita. Kalau memang kamu sabar ya kamu pertahankan. Kalau tidak ya udah kamu lepaskan gitu loh. Itu aja sih intinya. Simple aja cara pikirnya, oke? Gitu. Karena segala sesuatu itu memang harus butuh kesabaran. Dalam menghadapi apapun, kesabaran itu adalah nomor satu bagi kita ya. Harus sabar dalam menghadapi apapun. Semuanya. Ya, oke. Buat Aries. Kita di sini akan pakai tato tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan ini sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan berapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan sabar kartunya dulu. Buat Aries, cerita apa yang terbaca di sini? Oke. Ada Four of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Satu lagi kartunya ya, kita akan ambil. Wow, ini kartu ada Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang di lingkungan kamu ya. Nah, kayaknya sebenarnya semua zodiak ada di sini ya buat Aries. Nah, kita akan lihat di sini. Wah, ada sebuah cerita di sini buat Aries. Aku melihat ya di sini ada energi masa lalu yang kuat yang datang kepada kamu. Seperti orang di masa lalu ini ingin memperjuangkan kamu. Kenapa? Mungkin setelah kita lihat pesan-pesan yang kita dengar tadi ya, ini sangat erat hubungannya dengan masa lalu ya. Ya mungkin dulunya kamu pernah dikhianati, atau kamu pernah dikecewakan, atau mungkin di sana ada hadirnya orang ketiga dan terhubung kamu dengan seseorang gitu ya. Nah, tapi di sini seseorang yang meninggalkan kamu itu, ataupun kamu yang meninggalkan dia, akhirnya dia datang lagi ke kamu di sini. Ada energi masa lalu yang begitu kuat yang masuk ke dalam hidup kamu saat ini. Sementara kamu saat ini sudah berjuang, sudah berusaha untuk mengikhlaskan atau untuk menjadi seorang yang sabar gitu loh. Dan di sini juga aku melihat bahwa kamu itu sudah pengen move on dari dia, tapi tiba-tiba dia muncul lagi ke dalam hidup kamu. Itu membuat kamu merasa ya sebenarnya bahagia sih. Aku melihat ini di sini bahagia. Kamu bahagia dengan hadirnya orang masa lalu di sini. Kamu bahagia sekali. Tapi kebahagiaan kamu ini hanyalah sementara, karena secara dia datang kepada kamu itu ya bisa dikatakan menjalin silaturahmi, tapi untuk berkomitmen mungkin ya udah stop gitu loh.
Itu kebahagiaan kamu sesaat ya, yang kamu rasakan. Tapi mungkin itu udah puaslah kamu. Mungkin dia pengen minta maaf kepada kamu atas kesalahan-kesalahannya dia selama ini gitu ya. Dan itu yang membuat kamu merasa bahagia. Tapi di situ kebahagiaan kamu ya hanya sementara. Perubahan itu terjadi lagi gitu loh. Saat kamu sudah melupakan dia, dia datang lagi dan kamu bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu ya hanya sementara. Itu yang kau katakan ya, dia berubah lagi dan menjadi kepikiran lagi buat kamu. Di sini akhirnya ya seperti itu kehidupan kamu. Itu yang membuat kamu di sini harus sabar, banyak sabar. Dia suka on off kepada kamu. Saat dia datang kamu bahagia. Saat dia pergi, saat kamu pengen melupakan dia, dia datang lagi gitu loh. Itu yang membuat kamu harus sabar menghadapi situasi ini. Karena secara aku lihat kamu mungkin belum bisa buka hati kamu untuk orang lain. Di sini masih tertutup. Ya. Hati kamu merasa sangat sakit diperlakukan seperti itu oleh dia. Sampai pun di sini masalah finansial kamu itu stuck. Mungkin kamu tidak enak ya, mau ngapa-ngapain aja nggak enak gitu loh. Mau berusaha, mau bekerja itu kamu nggak enak. Karena masalah tentang percintaan kamu. Karena ini erat kaitannya. Kamu selalu membawakan itu kepada, kamu terlalu baperan sih aku lihat ya. Buat Aries. Jadi mau tidak mau saat kamu merasakan ada masalah ya, kamu harus bisa berpikir bahwa wah ini nggak masalah, biarin aja dia seperti itu ya. Toh nanti dia juga akan baik lagi gitu. Jadi kalau berpikir logis atau berpikir enteng itu ya gitu aja. Nggak bisa dipaksain ya. Nggak dipaksain. Orang itu nggak bisa dipaksain sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Jadi kamu harus begini loh, kamu harus begitu, enggak. Justru dengan begitu dia akan menjauh dari kita. Saat kita sudah berceramah panjang lebar gitu ya, kamu harus begini, kamu harus begitu, aku nggak suka begini, aku nggak suka kamu begitu ya gitu ya. Jadi itu dia kayak merasa kayak kayak ditekan gitu, makanya dia mungkin ya udahlah gitu. Jadi itu yang perlu kamu sadari ya. Nah di sini kalau dari segi finansial kamu ya, aku melihat kayak tidak ada perubahan, ya begitu-gitu aja. Tapi walaupun memang ada pemikiran kamu, ini baru hanya pemikiran. Kalau untuk realisasinya ya mungkin itu ya mudah-mudahan cepat akan kamu lakukan agar ada perubahan dalam diri kamu. Karena apa? Karena di sini pemikiran kamu sudah banyak muncul nih. Wah, aku harus bisa meninggalkan dia nih. Aku harus bisa tegas dengan diri aku. Aku tidak akan pedulikan dia lagi, orang di masa lalu gitu loh. Agar aku bisa menata hidup aku ke depan. Agar aku berharap seseorang akan datang kepada aku. Dan ternyata di sini ada Two of Cup. Two of Cup ini ada seseorang nanti akan datang kepada hidup kamu. Ke dalam hidup kamu. Bisa dikatakan dia akan serius ataupun ingin berkomitmen sama kamu. Karena di sini dia seakan-akan pengen membuat janji bersama kamu. Apakah janji ingin bersatu sama kamu atau ingin berkomitmen sama kamu ya? Ini lebih ke orang baru. Karena kamu sudah capek dengan orang-orang di masa lalu yang mungkin hanya sering menyakitkan kamu aja. Begitu. Ya. Itu yang aku lihat. Oke. Buat Aries. Nah, semoga seseorang ini akan bisa menyembuhkan luka hati kamu. Akan bisa membawa kehidupan kamu itu menuju kebahagiaan ke depannya. Karena aku melihat sudah capek juga ya, sudah lelah juga dengan berjuang sendiri ya, mempertahankan cinta yang mungkin tidak ada kejelasan. Dan akhirnya kamu mencoba untuk melepaskan semuanya agar hidup kamu itu akan bisa lebih positif lagi ke depan. Itu ya yang aku lihat. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini dengan oracle energi. Apa di sini akan terbaca? Kita akan ambil 3 ya kartunya ya. 3 kartu endingnya, cerita kamu seperti apa. Kita akan lihat kesimpulannya. Ada trust your intuition. Jadi di sini perlu saat kamu mencari jalan hidup kamu gunakan intuisi kamu. Kamu rasakan intuisi kamu, hati kamu.
ya. Pikiran kamu, semuanya kamu rasakan. Kalau seandainya aku menempuh jalan ini, apa nantinya yang akan aku lalui gitu. Apa nantinya akan aku lihat nanti gitu ya, saat aku menempuh jalan ini. Disitulah kamu mungkin butuh, eee, kayak memastikan ataupun, ya ternyata aku harus tegas nih, aku harus bisa mengambil keputusan. Ini yang jalan yang harus aku tempuh gitu loh. Karena secara aku melihat di situ akan banyak harapan-harapan, ya, itu. Wow, di sini akhirnya ada compassion for all. Kamu akan dilihat banyak orang, kamu akan banyak disukai orang nantinya. Setelah apa yang pesan-pesan tadi yang udah kamu tanamkan dalam jiwa kamu, akhirnya kamu terlihat bahagia dan orang akan bahagia melihat kamu juga bahagia. Dan mungkin akan banyak orang-orang datang ke kamu ataupun mendekat ke kamu di sini. Kamu banyak dicintai orang, you are loved. Dan akhirnya seseorang nanti akan tersangkut ke hati kamu ya di sini. Ya, akan ada nantinya. You are loved. Kamu itu seorang yang pecinta, orang yang penyayang. Kamu itu orang yang pantas disayang juga gitu loh. Sehingga banyak orang-orang nanti yang akan menyukai kamu, yang akan mendekat ke kamu. Di sini juga ada adventure awaits bagi kamu di sini yang butuh healing atau butuh menyembuhkan hati-hati kamu gitu ya. Kamu bisa lakukan liburan, perjalanan ya, agar bisa refresh semuanya atau bisa mengupgrade energi-energi kamu selama ini yang sudah terkuras habis gitu. Ya, disitulah jalan yang perlu kamu tempuh. Kamu harus gunakan intuisi kamu untuk menentukan jalan itu. Jalan mana yang harus aku tempuh gitu loh. Siapa yang harus aku pilih? Pekerjaan mana yang aku butuhkan? Di situ harus bisa kamu pahami untuk diri kamu sendiri. Karena hidup itu kamu sendiri yang menjalankan, bukan orang lain ya. Seperti itu, oke? Buat Aries, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.